Lo pernah beli barang bekas yang murah banget, tapi nggak tahu kenapa lo ngerasa barang itu tuh kayak punya riwayat yang lo nggak tahu. Barangnya diem, tapi lo berasa kayak dia ngikutin lo kemana-mana. Ini saatnya bacain cerita horor. Cerita ini dikirim oleh Laras dari Jogja. Semua kejadian berdasarkan pengalaman pribadi yang dia alami sendiri di tahun 2022. Cerita ini sudah diedit untuk menjaga privasi, tapi inti kejadian dan detail kronologinya tetap utuh. Dan buat lo yang pertama kali dengar, langsung aja kita bacain cerita Laras, mahasiswi tingkat akhir di Jogja. Lagi sibuk-sibuknya skripsi, dia tinggal sendiri di kosan kecil di daerah Baciro. Hidupnya ngirit, layaknya anak kosan. Semua serba irit. Karena sering pulang kampung, Laras mutusin buat beli koper bekas lewat marketplace. Ketemulah satu koper warna hitam, besar, masih mulus. Harganya murah, cuma 150.000. Penjualnya kaku, jawab seperlunya. Tapi Laras mikir, ya udahlah, asal bisa dipakai. Pas koper itu datang, baunya tuh aneh, campuran bau karat sama amis. Anjir. Ya, Laras mikir buat semprot aja pak pewangi, terus dijemur sebentar. Tapi malamnya jam 2 pagi ada suara roda diseret. Laras mikir itu suara tetangga yang baru pulang bawa koper juga. Tapi kok ini kejadiannya tiap malam dan selalu di jam 2. Suara itu juga datangnya dari kamar dia. Pas dia buka pintu, ternyata di luar kosong. Cuma koper itu, tapi posisinya udah bergeser. Dari bawah meja bergeser ke kasur. Gangguannya nggak cuma itu, gangguannya makin sering dan hampir setiap jam 2 malam. Laras kebangun. Suara koper diseret, bisikan samar, dan koper itu selalu geser-geser terus posisinya. Awalnya Laras masih mikir secara logika, tapi lama-lama dia mulai takut sendiri. Temennya, Nadia, mutusin buat nginep. Laras nggak bilang apa-apa soal koper itu, tapi tengah malam Nadia tiba-tiba bangunin dia. Ras, koper lu bunyi sendiri. Mereka melihat ke koper itu goyang-goyang dengan sendiri. Pas dideketin, diam. Mereka coba buat buka, tapi ternyata kosong. Tapi ada bercak merah kering di pojokan. Laras sudah coba jual kopernya, tapi tiap upload foto, aplikasinya error. Captionnya hilang sendiri. Bahkan akun marketplace-nya sempat kena suspend sementara. Akhirnya dia nyerah. Malam itu, dia putusin buat buang koper itu ke tempat pembuangan umum di ujung jalan. Besok paginya, koper itu balik. Ada di depan pintu kosannya, basah kuyup, ada goresan panjang di permukaannya, kayak bekas keseret gitu. Laras panik, dia mulai nangis, tapi dia tahu dia nggak bisa ngeluh ke siapa-siapa. Nggak cuma sampai di situ, gangguannya makin intens. Koper goyang tiap malam. Kadang Laras dengar suara napas berat dari arah koper. Akhirnya dia coba buat cari info soal koper itu, tapi akun penjual itu gak bisa dilacak. Akhirnya dia nemuin satu artikel tahun 2018 di forum luar negeri. Artikel itu nyebutin jenis koper yang sama pernah dipakai nyelundupin jenazah buruh imigran, dan koper itu sempat hilang dari kantor polisi, gak pernah ditemuin lagi. Akhirnya Laras shock, dia gak berani tidur di kamarnya malam itu. Jam 2 pagi suara koper diseret muncul lagi, kali ini lebih kencang. Pas dia intip ke kamar, koper itu kebuka sedikit. Tiba-tiba ada tangan pucat keluar secara perlahan. Laras yang melihatnya langsung kabur, nginep di kamar kosan sebelah sampai 2 hari. Gak berani dia balik. Akhirnya Laras cari kontak keluarga korban dari artikel tersebut. Dia DM beberapa akun, sampai ada salah satunya yang membalas, "Aku sebagai kakak almarhum." Dia janji untuk jemput koper. Malam sebelum koper itu dijemput, Laras mimpi buruk. Dia dikurung hidup-hidup di dalam koper. Baunya amis, sempit, gelap, dan gak bisa napas. Pas bangun, punggungnya lecet kayak habis diseret. Beberapa minggu setelahnya, koper itu dijemput. Semua gangguan berhenti. Tapi Laras masih trauma tiap dengar suara roda koper. Dia nggak pernah lagi beli barang bekas, apalagi yang harganya murah dan penjualnya mencurigakan. Sumpah, gua yang cuma ceritain ulang cerita ini udah kebayang gimana seremnya. Kayak koper itu tuh bukan sekedar benda, tapi kayak ada sesuatu yang belum selesai. Makasih buat Laras yang udah berbagi. Gua doain sekarang lo bisa terlepas dari teror, dan semoga koper itu udah balik ke tempat yang lebih layak. Kalau lo suka sama cerita kayak gini, jangan lupa ya like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga diklik tombol subscribe-nya. Dan buat lu yang punya cerita horor kayak gini, langsung aja kirim DM di Instagram @bacaincerita horor. Siapa tahu cerita lu yang gue bacain di episode
selanjutnya. Sampai jumpa ke cerita berikutnya.